Shalom Sobat JE, apa kabar? Kita berjumpa kembali pada session Pelita Bagi Kakiku. Sobat JE, hari ini tanggal 5 Juni tahun 2022, gereja memperingati Hari Raya Pentakosta. Anda tentunya tahu bahwa Hari Raya Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul dalam rupa lidah-lidah api. Sobat JE, Hari Raya Pentakosta itu juga boleh dikatakan sebagai Hari Raya Gereja. Nah, sebelum kita memulai permenungan kita pada pagi hari ini, mari saya ajak Anda untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16 yang dilanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 26. Saya bacakan untuk Anda. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat JE, Hari Raya Pentakosta ini sungguh-sungguh di mana para murid, para rasul pada waktu itu, mereka setelah kematian Yesus, hidup mereka porak-poranda. Mereka tercerai-berai, mereka ketakutan, mereka mengalami kesedihan yang luar biasa, mereka mengalami pergolakan iman, kekecewaan, semua menjadi satu, Sobat JE. Tetapi Yesus menepati janjinya bahwa Dia akan mengutus, atau Bapa akan mengutus Roh Kudus. Nah, setelah mereka, para murid ini menerima Roh Kudus, ada sesuatu perubahan yang luar biasa dari para murid. Mereka begitu semangat, mereka berkobar-kobar, mereka berani, mereka menjadi seorang atau mereka menjadi kelompok rasul yang betul-betul militan. Dan sampai hari ini, Sobat JE, Anda dan saya pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena buah dari pewartaan para rasul, para murid yang menerima Roh Kudus. Lalu yang mau kita renungkan bersama pada hari ini, pada Hari Raya Pentakosta ini, apakah Roh Kudus yang sama yang diterima oleh para murid itu sungguh-sungguh membakar semangat Anda, sungguh-sungguh membuat Anda berkobar-kobar, sungguh-sungguh membuat Anda militan seperti para rasul? Ataukah Hari Raya Pentakosta ini ya berlalu begitu saja? Pentakosta tahun ini tidak berbeda dengan Pentakosta tahun yang lalu. Pentakosta tahun ini tidak berbeda Pentakosta 2 tahun yang lalu. Pentakosta tidak hanya sekedar perayaan liturgi belaka. Sobat JE, Injil Yohanes tadi yang barusan kita dengar, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga boleh dikatakan sebagai penolong, juga bisa dikatakan sebagai penghibur. Pertanyaannya begini, Sobat JE, kenapa kok perlu penolong? Karena Yesus tahu bahwa Anda dan saya
mengalami masa-masa yang mungkin sulit. Anda dan saya mungkin mengalami masa-masa penuh pergumulan. Tetapi sebagai orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan, yang sudah menerima Roh Kudus, maka seharusnya setiap pergumulan-pergumulan Anda, setiap kesulitan-kesulitan yang Anda dan saya hadapi, tidak membuat Anda dan saya lemah. Kita belajar dari para murid bahwa setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka berkobar-kobar, saudaraku. Anda dan saya juga sudah menerima Roh Kudus. Anda dan saya dibaptis, maka sejak pada saat itu Roh Kudus itu ada di dalam hidup Anda dan saya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan penolong. Artinya dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup Anda tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya penolong, yaitu adalah Roh Kudus sendiri. Yesus juga mengatakan, selain menolong, Roh Kudus juga menghibur. Mungkin setiap kesulitan-kesulitan hidup yang Anda alami, apapun pergumulan-pergumulan yang Anda alami, membuat Anda gelisah, membuat Anda takut, membuat Anda sedih, membuat Anda kecewa dan segala macam, saudaraku. Maka saya juga mau ingatkan, momen Pentakosta ini, mari kita jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ingat bahwa Anda dan saya, kita punya Roh Kudus yang menghibur, yang memberi kekuatan untuk Anda boleh melalui hari-hari dalam hidup ini, Sobat JE. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda dan saya boleh hidup di dalam roh itu? Bagaimana Anda dan saya, atau tanda apa yang boleh kita alami kalau kita betul-betul hidup di dalam roh? Sobat JE, orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang hidup dalam kebenaran Roh Kudus, maka dalam hidup orang tersebut dia akan menghasilkan buah-buah roh dalam setiap hidupnya. Kitab Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23 itu menjelaskan bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita introspeksi diri kita sendiri masing-masing. Apakah buah-buah roh ini ada dalam hidup kita? Apakah kita hidup seperti apa yang Tuhan mau? Hidup mengasihi Dia, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan itu sekali lagi, Sobat JE, nampak dalam buah-buah roh dalam kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa momen Pentakosta sungguh-sungguh mampu merubah hidup kita. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi gelisah, kita tidak lagi khawatir, karena sekali lagi ada Roh Kudus yang menolong, yang menghibur setiap Anda dan saya. Terima kasih Sobat JE. Kita berjumpa kembali. Shalom, berkah dalam.